Kata ulama, kenapa kita perlu menceritakan kisah orang-orang soleh? Di Bangil ada Al-Habib Abu Bakar bin Husain As-Segaf. Beliau ini adalah murid daripada Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik. Ya. Ma'ruf Al-Habib Abu Bakar bin Husain As-Segaf yang seumur hidupnya beliau telah mengkhatamkan Ihya beberapa kali bahkan. Itu Al-Habib Abu Bakar bin Husain As-Segaf. Di rumah beliau kedatangan Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad dan Habib Husain bin Muhammad Al-Haddad bin Tahir Jombang, dan juga beberapa aulia pada saat itu di rumahnya. Kemudian diperintahkan oleh guru beliau Habib Abu Bakar As-Segaf untuk buka majlis Ihya Ulumuddin di rumahnya. Ya Abu Bakar, iftah majlis Ihya. Kamu buka majlis Ihya Ulumuddin, baca bersama orang-orang di sekitar kamu. Baik Habib, dia buka. Setiap hari Senin sampai hari Kamis, itu setiap pagi beliau bersama orang-orang murid-murid beliau baca kitab Ihya Ulumuddin. Setiap 1 tahun khatam, sehingga setahun sekali mengadakan khatam Ihya Ulumuddin yang sampai sekarang ini sudah lebih dari 1 abad dan 100 kali khatam kitab Ihya di situ. Makanya cucu beliau menamakan pesantrennya Darul Ihya li Ulumuddin, karena di situ udah berkali-kali khatam kitab Ihya. Ketika beliau pertama kali membuka majlis Ihya Ulumuddin di rumahnya, beberapa orang-orang di sekitar tetangga-tetangga beliau ini mulai mencibir beliau. Mulai apa, kalau orang Betawi bilang lemes mulutnya begitu ya. Ada aja tuh yang diomongin. Ya Habib Abu Bakar, kita mau ngapain buka majlis Ihya, baca kitab Ihya? Itu kitab ketinggian, bukan ukuran kitab, bukan kita nggak bakal bisa kita ngamalin apa yang ada di dalam kitab Ihya. Mau ngapain antum buka kitab itu? Kitab terlalu tinggi. Itu kitab mengkisahkan orang-orang luar biasa. Kita nggak sanggup dengan kitab itu. Tapi jawaban beliau sangat luar biasa dan jadi inspirasi buat kita. Apa kata beliau? Syuf ya fulan, ana buka majlis Ihya di rumah ana ini cuma karena 2 hal doang. Yang pertama, karena ini perintah guru ana. Ya, ana sebagai murid nggak ada pilihan lain selain menjalani perintah guru, mesti nurut ana sama guru. Yang kedua, untuk inkisarul qalb. Kalau kita baca kitab Ihya, itu banyak kita lihat amalan-amalan orang soleh, sifat-sifat aulia yang begitu kita baca, kita ngaca sama mereka, kita ini rasanya nggak ada apa-apanya. Kita kayaknya nol, ya Allah kita ini siapa, jauh banget, bagaimana kita? Sehingga ketika kita membaca kisah itu, lahirlah di hati inkisarul qalb. Ya Allah, saya nggak ada apa-apanya. Ya Allah, saya masih nol. Ya Rabb, saya ini nggak punya apa-apa. Seperti yang tadi disebutkan sama Abdurrahman Syahab itu. Ya, sampai kepada tingkatan yang ketiga tuh orang kalau udah ilmunya tinggi, ya Rabb, saya ini nggak punya apa-apa. Baca kitabnya ini kan fulan Habib fulan. Ya, Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, kalau kita baca manaqibnya itu enggak pernah ninggalin sholat 5 waktu berjamaah seumur hidup. Ya Allah, ngaca sama diri kita nih. Al-mu'min mir'atul mu'min. Ya Rabb, saya ini kayak apa? Kecuali di akhir-akhir hayatnya ketika beliau udah gak sanggup bangun lagi untuk sholat. Kita baca kisah-kisah aulia salafus soleh, itu terenyuh hati kita inkisar. Dan Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah, Ya Rabb, aina ajiduk? Ya Allah, kalau aku mencari engkau itu ada di mana? Kata Allah Subhanahu wa taala, ana indal munkasirah qulubuhum min ajli. Aku selalu ada di hati orang-orang yang hatinya merasa minder, enggak punya apa-apa. Aku ada bersama mereka, kata Allah. Jadi ketika kita baca kitab Manhaj Zawi, baca kitab Ihya Ulumuddin, baca kitab-kitab salafus saleh, maka kita akan merasa, ya Allah saya nol nih. Siapa saya? Kita ngaca kembali kepada diri kita, masih nol. Jadi kata Habib Abu Bakar bin Husain, saya buka majlis Ihya tujuannya cuma 2. 1, perintah guru. Yang kedua, biar saya ngaca sama orang-orang soleh sehingga saya merasa saya nggak punya apa-apa.